Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat sahabat-sahabatku di Indonesia dan di Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dan kita tetap stay di rumah saja. Oke, di malam kali ini saya hanya ingin berkongsi, men-sharing pengalaman. Jadi sekarang ini di Indonesia memang lagi teruk-teruknya atau memang lagi panas-panasnya wabah COVID-19 ini ya. Dan saya hanya ingin men-sharing tentang bagaimana negara Malaysia dan warga Malaysia melawan dan mencegah penularan wabah ini ya. Jadi sedikit pengetahuan dari saya ya. Mungkin ini hanya adalah sebagian kecil yang saya ketahui tentang Malaysia, warga Malaysia saat melawan dan mencegah COVID-19 ini supaya tidak menyebar luas di Malaysia. Dan salah satunya yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia setelah wabah ini berada di Malaysia itu adalah dengan PKP. Jadi PKP ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi warga Malaysia saat PKP itu dilakukan di Malaysia, dan saat itu juga warga Malaysia mentaati peraturan yang diperintahkan oleh kerajaan Malaysia. Dan setelah itu ada juga selepas itu semacam PKP, PKPB dan lainnya ya. Dan di sini saya ingin men-sharing tentang seperti apa sih mal-mal di Malaysia dan transportasi di Malaysia selama Perintah Kawalan Pergerakan ini ya. Dan sampai sekarang sudah agak alhamdulillah di Malaysia ini wabah ini semakin hari itu semakin turun ya, daripada dulu sampai dari dulu naik, sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Dan yang hari ini ya, kalau tidak silap ya, itu 31 kalau tidak salah ya. Kalau tidak silap itu 31 orang dalam satu hari ini ya, seluruh Malaysia. Jadi itu memang penurunan, alhamdulillah. Semoga orang Indonesia, warga Indonesia boleh mencontoh apa yang baik yang dilakukan di Malaysia. Dan di sini ya, seperti transportasi, kita membahas transportasi. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang transportasi di Malaysia selama PKP, atau kalau di sana itu namanya PSBB atau PSBB ya. Jadi di sini ya semacam transportasi itu sudah diadakan semacam petugas itu sudah ada yang standby di pintu-pintu LRT atau MRT atau bus gitu ya. Jadi kita dicek dulu suhu badannya. Kalau kita lebih dari berapa itu ya, 300 berapa gitu ya, itu kalau tidak silap. Kalau memang lebih dari tahap normal itu kita tidak boleh masuk, tidak boleh naik LRT atau MRT atau bus dan transportasi lainnya ya. Dan ini ya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita boleh mencegah penularan wabah ini. Ini yang dilakukan warga-warga dan kerajaan Malaysia, sangat bagus sekali. Dan juga dalam tempat duduknya itu ya, kalau di bus atau LRT, MRT, kereta api itu duduknya biasanya satu baris itu isi 4 atau 5 orang, tapi sekarang ini diberi silang. Jadi disilang supaya tidak diduduki, dilarang duduk. Jadi dalam satu baris itu biasanya isi 5 orang, 4 orang, itu hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi di sini di Malaysia sangat mentaati dan jaga jarak. Ini sangat bagus sekali ya. Dan jaga jaraknya biasanya kalau kita di bus, kita mau beratur ya. Jadi di beratur di Malaysia itu dijangkakan dalam 1 meter lebih. Jadi kita dengan orang-orang sekitar kita itu jaraknya itu 1 meter lebih ya. Jadi ini juga sangat bermanfaat sekali ya, supaya kita tidak boleh menular penyakit ini ya. Oke, dan juga tentang mal-mal shopping di Malaysia sekarang ini agak sepi ya, daripada dulu. Memang kalau apalagi di Kuala Lumpur atau Selangor itu shopping di Malaysia itu memang sangat penuh sekali ya. Jadi masa COVID-19 ini di Malaysia ini sudah di Perintah Kawalan Pergerakan ini itu mulai sepi, mulai tidak ramai lagi. Dan ini ada peraturannya ya, kalau kita mau masuk shopping atau shopping mall di Malaysia
ini peraturannya saat kita mau masuk ke shopping itu sudah ada petugasnya, jadi kita sudah standby dan kita dicek suhu badan kita ya. Kalau di atas normal atau suhu badan kita itu macam panas atau lebih dari normal, itu memang tidak boleh masuk. Jadi di sini ketat sekali ya, dan ini sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah, ini memang boleh membawa kebaikan juga. Dan kita ya, kalau semacam kita mau beli-beli di dekat dalam shoppingnya itu sudah ada jaraknya ya guys. Apabila kita mau antri mau beli barang, itu kena ada jarak juga ya, jarak 1 meter lebih, jadi tidak berdempet-dempetan, jadi tidak semacam semacam ini ya, jadi macam ini, jadi jarang orang itu ya. Jadi ini yang dilakukan Malaysia ini boleh dicontoh juga ya. Jadi keramaian, menghindari tempat ramai itu di sini sudah jarang sekali ya. Oke, jadi seperti itu yang saya dapatkan pengalaman di sini ya. Dan juga di sini semacam kita mau naik Grab, taksi ya. Di sini ya, saat PKP, perintah kawalan pergerakan dulu, itu kalau kita mau naik taksi itu kena ada semacam itu ya. Jadi kalau kita mau naik taksi atau Grab itu biasa kita dicek ya dengan polis di lalu lintas di Malaysia ya. Itu mau pergi kemana atau mau pergi kemana, itu kena itu ditanya. Jadi di sini ditanya, kalau kita melanggar itu boleh kena denda. Jadi biasa kalau kita mau keluar dulu masa PKP ya, yang saya ingat itu kena 1 orang saja mau belanja. Ibaratnya kita mau belanja barang dapur ya, barang dapur itu hanya 1 orang saja. Jadi di sini saat satu keluarga ya, itu duduk di rumah saja, yang mau belanja barang dapur itu hanya 1 orang saja, semacam ayah kita atau saudara kita. Jadi perwakilan 1 orang saja. Ini sangat bagus sekali ya. Kalau kita melanggar, jadi semua ikut. Jadi apabila 2 orang atau 3 orang ikut, itu boleh kena denda di sini ya. Dan ini aturan ini ditaati oleh warga Malaysia, dan kita boleh mencontohnya ya guys. Dan juga ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, dan perintah kawalan pergerakan itu semakin dilonggarkan ya. Biasanya dulu hanya 1 orang kalau kita mau pergi belanja, di sini boleh sekarang alhamdulillah disebabkan sudah menurun, itu sudah boleh 2 orang ya. Jadi taksi dengan di belakang itu 2 orang, jadi 2 orang. Macam bos saya itu kalau belanja sekarang alhamdulillah sudah 2 orang ya, bos dengan bos saya yang laki-laki dan bos saya yang perempuan, dan juga taksinya dan supirnya, drivernya, jadi 3 orang. Jadi sekarang sudah alhamdulillah di Malaysia itu sudah membaik, dan warga Malaysia banyak sekali mentaati. Dan ini boleh dicontoh buat kita yang belum mencontoh ya. Ini bukan buat orang yang sudah mencontoh, ini hanya bagi orang yang belum mencontoh. Marilah kita sama-sama sadar tentang hal ini, tentang wabah ini. Semoga tidak ada penularan lagi, dan mari kita jaga kita jaga keluarga kita juga supaya tidak tertular, dan wabah ini boleh hilang, dan kita boleh beraktivitas seperti dahulu kala, boleh kerja, boleh dan lainnya ya. Dan juga di sini semacam kedai-kedai makan ya. Dulu biasa kalau di kedai makan atau restoran atau kedai makan lainnya, itu selama PKP itu perintah kawalan pergerakan itu hanya dibungkus saja ya guys. Jadi kalau kita mau beli di restoran atau di mana, itu hanya kena bungkus saja. Dan biasanya di sini orang-orang Malaysia banyak yang order ke Grab ya, Grab Food. Jadi kita kena Grab Food online, jadi kita ada yang hantarkan abang-abang Grab Food ya. Jadi itu sangat bermanfaat sekali, dan kita tidak boleh makan di luar
atau makan di restoran itu ya. Selama ini, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik ya. Jadi ini adalah sebagian cerita kecil dari saya. Mungkin banyak sekali peraturan-peraturan Malaysia aturkan kepada warganya yang saya belum ketahui ya. Kita kena senantiasa membawa hand sanitizer itu ya, yang jadi kita kena membawa itu ya, yang buat basuh tangan itu ya, sanitizer, apa itu namanya, jadi semacam alkohol yang biasanya dibawa kemana-mana, dan juga macam sabun atau sebagainya itu kena ada, dan juga masker ya, penutup muka. Jadi di sini memang kalau kita mau keluar itu diwajibkan pakai masker. Jadi kalau tidak pakai masker itu bahaya. Oke, dan juga di sini ya, masa PKP itu dulu tidak boleh itu ya, mengadakan acara-acara seperti itu ya, pernikahan itu memang di Malaysia itu ditunda ya, sudah ditunda-tunda.